Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupa Metal untuk teman-teman semua. Baiklah, untuk edisi kali ini kita mau bahas ya, bagaimana cara untuk menyiapkan ikan cupang betina sebelum kita kawinkan. Oke, sebelum kita bahas ke permasalahan pokok, sekarang saya mau coba jelasin dikit ya tentang ikan cupang betina. Untuk ikan cupang betina ada beberapa wadah untuk menyimpannya. Pertama, saya punya akuarium. Ini untuk indoor ya. Jadi lebih mudah untuk pemantauan ikan-ikan yang udah siap kawin. Untuk ikan-ikan yang udah warnanya bagus ya, nanti bisa kita pindahin ke soliter. Nah, yang kedua, saya menyimpan ikan-ikan cupang betinanya di kolam. Nah, jadi kolam ini rata-rata 80% ini ikan cupang betina gitu. Nah, jadi dengan kita menempatkan ikan cupang betinanya di wadah-wadah seperti ini akan lebih mudah untuk kita bisa menghemat ruang ya, karena kalau ikan cupang betina ini mereka bisa digabungin dan mereka nggak berkelahi. Oke, dan satu lagi, yang ketiga, kita bisa menempatkan ikan-ikan cupang kita di soliter masing-masing seperti ini. Nah, sedikit masukan untuk teman-teman yang punya kolam ikan betina ya, kemudian mau dikawinin ikannya, ada baiknya teman-teman itu bisa menempatkan dulu ikan cupang betina yang dari kolam itu ke soliter masing-masing seperti ini. Kenapa? Biar mereka itu nggak stres ya kalau langsung dikawinin. Soalnya itu kan mereka dari wadah yang besar, kemudian tiba-tiba masuk ke wadah yang kecil. Kalau langsung dikawinin itu mereka bisa stres. Tapi kita mesti biasakan dulu mereka dengan tempat yang lebih kecil seperti ini. Jadi setelah kita udah masukin di soliter-soliter seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah memberikan pakan yang kencang kepada ikan-ikan cupang kita ini ya. Karena untuk ikan cupang betina, siklus reproduksi telurnya itu sekitar 2 minggu ya. Jadi dalam waktu 2 minggu itu kita akan memberikan pakan-pakan yang terbaik untuk ikan cupang kita. Jadi untuk pakan yang bisa saya sarankan adalah jentik-jentik nyamuk atau cacing darah. Ini bagus untuk ikan cupang. Yang lain bisa kalian gunakan juga kutu air ya. Dan kalau nggak ada semua, bisa dikasih pelet ya. Saya juga pernah coba untuk mempersiapkan ikan cupang saya dengan pemberian pelet saja, dan alhamdulillah bisa ya. Cuman ini yang terbaik memang mestinya pakan hidup yang kaya protein. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah selain pakan itu air ya. Air itu mesti dijaga baik-baik ya. Jangan sampai nanti waktu udah saatnya mereka udah punya telur banyak terus malah sakit. Nah, kan jadi kita yang sakit hati kalau gitu. Nah, jadi mesti diperhatikan kesehatan airnya biar si ikan juga sehat. Jadi di sini teman-teman lihat, ini air yang saya gunakan daun ketapang ya. Warnanya menjadi kuning karena ini daun ketapang kuning yang saya pakai. Kemudian yang di sebelah-sebelahnya ini bening pakai daun apa ini, Bang? Ini pakai daun nangka ya, guys ya. Itu daun nangka. Dan kemarin udah sempat saya bahas ya. Jadi untuk ikan cupang juga alhamdulillah bagus dan berfungsi dengan baik, walaupun kondisi airnya nggak terlalu kuning, relatif lebih bening. Untuk memaksimalkan jumlah telur yang kita mau dari si betina ya, jadi usahakan menggunakan betina yang size-nya minimal itu udah M gitu. Walaupun saya juga sering mengawinkan ikan-ikan cupang betina yang masih muda, tapi akan lebih maksimal jumlah telurnya ya, bisa sampai di atas 300 itu kalau misalnya si betinanya udah gede ya. Itu biasanya mereka udah umur 6 bulan ke atas. Tapi ini tentunya sangat tergantung dari tujuan kita untuk breeding. Untuk pemberian pakannya jangan berhenti ya guys ya. Jadi itu minimal 3 kali pemberian pakan, di pagi, siang, dan menjelang maghrib ya. Kita kasih pakan gitu biar si ikan ini cepat produksi telurnya.